seorang wanita yang menjadi pemimpin, yaitu Ratu Saba, memberikan penghargaan kepada rakyatnya, kemudian bermusyawarah dengan rakyatnya, tidak memutuskan dengan kehendaknya sendiri. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Sementara gambaran seorang raja yang besar, yaitu Fir'aun, memandang rendah. Bismillahirrahmanirrahim. Uhyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum minallah wa rahmatun min ladunhu wa barakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bikulli tahiyyati wa bikulli sa'adati. Pada kesempatan ini kami akan kembali menjelaskan beberapa ayat-ayat Al-Quran terkait tentang wanita. Ya, baik teman-teman sekalian, sejak zaman Nabi Zakaria, ya, sejak zaman istri Nabi Zakaria memunculkan kalimat walaysa zakaru kal unsa, laki-laki itu tidak bisa disamakan dengan wanita, ya. Jadi fenomena tentang laki-laki seolah-olah berbeda dengan wanita, atau sebutlah tentang gender, ya, fenomena gender itu terjadi sejak istri dari Nabi Zakaria dan dikabarkan oleh Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak membantah, ya, hendak menjelaskan bahwa perempuan, wanita itu memiliki posisi yang sebenarnya lebih tinggi daripada laki-laki. Allah ingin menjelaskan demikian. Yang pertama, mari kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan ayat pertama dalam Al-Quran. Itu adalah hakikatnya adalah kabar dari seorang wanita. Ayat pertama dalam Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah ayat dikabarkan oleh seorang wanita, yaitu Ratu Saba. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengungkapkannya dalam surah An-Naml ayat 30. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim sejatinya adalah diketahui pertama kali Allah mengungkapkan yang mengenal Bismillahirrahmanirrahim adalah seorang wanita. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang ada di Al-Quran hakikatnya adalah kalimat yang dikenal baik oleh seorang wanita sejak masa Nabi Sulaiman, yaitu Ratu Saba. Wa innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala membandingkan, ya, memperbandingkan tentang Ratu Saba sebagai seorang ratu dalam sebuah kerajaan besar dengan Fir'aun yang juga menjadi seorang raja dalam sebuah kerajaan besar. Allah membandingkannya dalam dua ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan tentang Ratu Saba dalam ayat qalat. Ratu Saba berkata, ya ayyuhal mala'u aftuni fi amri ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Surah An-Naml ayat 32. Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat ayat ini menggambarkan bagaimana sosok seorang wanita ketika seorang wanita itu memimpin. Ketika seorang wanita itu memimpin, mereka menganggap, wanita itu menganggap rakyatnya sebagai al-mala'u. Jadi perhatikan bagaimana Allah membedakan kata al-mala'u dengan al-mala'a ketika Fir'aun, ya. Kita baca dulu apa kata Allah tentang Fir'aun. Wa qala Fir'aun ya ayyuhal mala'u. Di sini juga qalat ya ayyuhal mala'u, tetapi Allah membedakan penulisannya. Ketika seorang pemimpin, seorang wanita memimpin, dia memandang rakyatnya sebagai sesuatu yang dihormati, ya. Karenanya penulisannya dengan waw, ya, dengan waw dan hamzah, al-mala'u. Sementara ketika seorang laki-laki memimpin yang dicerminkan, yang digambarkan dengan Fir'aun memandang rakyatnya dengan pandangan yang rendah, pandangan yang remeh,
ya, dan digambarkan Al-Quran dengan huruf hamzah. Saudara-saudara sekalian, Ratu Saba memimpin rakyatnya dengan penghormatan dan kalimat yang membesarkan rakyatnya dengan mengatakan, aftuni fi amri, berilah fatwa kepadaku, berikanlah masukan kepadaku tentang urusanku. Ma kuntu qati'atan amran, saya tidak akan memutuskan suatu perkara hatta tashhadun, sampai kalian menyaksikannya. Lihatlah bagaimana seorang wanita, bagaimana gambaran seorang wanita digambarkan oleh Al-Quran. Sebaliknya, bagaimana gambaran Fir'aun yang juga seorang pemimpin, ya waqala Fir'aun ya ayyuhal mala ma alimtu lakum min ilahin ghairi, saya tidak mengetahui kalian memiliki satu Tuhan selain saya, ya, saya tidak mau tahu kalian memiliki Tuhan selain saya. Ini adalah gambaran kesombongan dari seorang pemimpin laki-laki. Saudara-saudara sekalian, ini adalah cara Allah menjelaskan bahwa perkataan walaisa zakaru kal unsa bukanlah sebuah hakikat. Allah memperlihatkan dengan ayat-ayat yang lain bagaimana seorang wanita yang menjadi pemimpin, yaitu Ratu Saba, memberikan penghargaan kepada rakyatnya, kemudian bermusyawarah dengan rakyatnya, tidak memutuskan dengan kehendaknya sendiri. Ma kuntu qati'atan amran hatta tashhadun. Sementara gambaran seorang raja yang besar, yaitu Fir'aun, memandang rendah rakyatnya dan memutuskan sendiri siapa yang harus disembah oleh rakyatnya. Ma'alimtu lakum min ilahin ghairi. Tidak sampai di situ. Akibat dari ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menggambarkan bahwa Fir'aun itu kelak pada hari kiamat berjalan memimpin rakyatnya ke neraka. Allah mengatakan, wa yaqdumu qaumahu yaumal qiyamah. Fir'aun itu akan menggiring, akan membawa kaumnya pada hari kiamat, fa'auradahum nar, sampai mereka ke neraka. Wa bi'sal wirdul mawrud, seburuk-buruknya tempat yang dituju. Sementara Ratu Saba itu membawa rakyatnya berislam kepada bersama Nabi Sulaiman. Disebutkan dalam surah An-Naml ayat 44, wa aslamtu ma'a Sulaiman lillahi rabbil alamin. Untuk itu membedakan laki-laki dan perempuan sudah ada sejak istri Zakaria, dan Allah menjelaskan bahwa sejatinya perempuan lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada laki-laki. Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai memperlihatkan sebuah ayat dalam surah Asy-Syura 49, yahibu liman yasha'u inatha wa yahibu liman yasha'u az-zukur. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki inatha, berupa anak perempuan, dan Allah pun memberikan anugerah kepada siapa yang dikehendaki berupa anak laki-laki. Pada ayat ini Allah mendahulukan inatha, Allah mendahulukan perempuan daripada laki-laki. Kemudian pada ayat ini pula Allah menakirakan, ya, inasa, artinya perempuan bagaimanapun, semua perempuan itu bagus. Sementara Allah mema'rifakan az-zukur, yang menandakan bahwa laki-laki tertentu saja yang menjadi anugerah. Ya, tidak semua laki-laki anugerah, bersifat anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara sekalian, walaisa zakaru kal unsa, laki-laki tidaklah sama dengan perempuan. Memang laki-laki tidak sama dengan perempuan, tapi perempuan jauh lebih baik sejatinya daripada laki-laki. Ini mungkin penjelasan dari ayat ini. Kullu syukrun lakum wa sallallahu ala Muhammadin
Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.